Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips tanaman untuk tanaman di sekitar rumah. Nah, pada pagi yang cerah ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita melakukan penanaman jeruk nipis di dalam pot. Tentunya dengan cara dan metode yang sangat sederhana sekali. Oke, sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di channel bertani buah ini. Dan aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi ketika kami melakukan update video terbaru. Nah, sebelum kita melakukan penanaman, di sini ada baiknya kita mempersiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses penanaman jeruk nipis di dalam pot tersebut. Nah, yang pertama di sini kita mempersiapkan pot yang akan kita gunakan untuk penanaman jeruk nipis. Nah, di sini saya memilih pot ukuran 537 dan saya pikir untuk pot ukuran ini sudah cukup untuk kita melakukan penanaman jeruk nipis di dalam pot. Nah, selanjutnya di sini kita membutuhkan garam Inggris, yang mana garam Inggris ini mengandung magnesium sulfat yang tinggi yang sangat baik untuk membantu proses pertumbuhan tanaman. Dan untuk proses pemindahan ini nantinya kita harapkan membantu mengurangi stres tanaman ketika dipindahkan ke media tanam yang lebih besar. Nah, selanjutnya di sini yang kita butuhkan adalah bibit jeruk nipis itu sendiri. Yang mana bibit jeruk nipis ini berasal dari okulasi yang kita pilih agar untuk mempercepat proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman jeruk nipis yang kita tanam di dalam pot ini. Nah, untuk bibit jeruk nipis ini sudah berumur 6 bulan lebih, yang seharusnya sudah lama kita lakukan pemindahannya ke dalam media tanam yang lebih besar lagi. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan media tanam utama yaitu tanah. Yang mana untuk cara pengambilan tanah ini kita hanya mengambil bagian permukaannya saja, karena tanah bagian permukaan itu mengandung humus yang cukup tinggi, dan jika kita mengambil tanah yang terlalu dalam itu mengandung zat asam yang tinggi yang kurang baik untuk proses pertumbuhan pada tanaman. Nah, selanjutnya di sini kita membutuhkan pupuk kandang, yang mana pupuk kandang ini kita gunakan sebagai nutrisi atau pupuk organik yang kita butuhkan untuk mendapatkan tanaman organik di sekitar rumah kita. Nah, di sini yang kita gunakan adalah pupuk kandang, bukan kotoran hewan. Jadi untuk melihat perbedaan pupuk kandang dan kotoran hewan, di sini sedikit saya jelaskan. Dari teksturnya ini sudah terlihat gembur, tidak lengket dan juga tidak berbau. Nah, selanjutnya di sini kita membutuhkan sekam padi, yang mana sekam padi ini nanti fungsinya adalah sebagai kompos organik yang nantinya bisa menjaga kegemburan tanah serta dapat menyimpan kadar air di dalam media tanam yang kita gunakan. Nah, jika sahabat bertani buah sulit untuk mendapatkan sekam padi, sahabat bertani buah bisa menggantikannya dengan dahan ataupun daun kering yang sudah mulai membusuk yang dicampurkan ke dalam media tanam tersebut. Oke, untuk alat dan bahan semuanya sudah kita lengkapi. Jadi di sini kita langsung saja melakukan penanaman jeruk nipis di dalam pot. Nah, yang pertama harus kita persiapkan di situ adalah media tanam. Jadi media tanam di sini yang kita gunakan adalah terdiri dari 3 campuran, yaitu yang pertama tadi ada tanah, yang kedua itu ada pupuk kandang, dan yang ketiga di situ ada sekam padi. Nah, di situ kita akan mencampurkan ketiga bahan tersebut dengan perbandingan 1:1:1. Sedangkan yang dimaksud dengan perbandingan 1:1 tersebut adalah jika kita menggunakan 1 bagian untuk tanah, kita juga menggunakan 1 bagian untuk pupuk kandang. Begitu juga untuk sekam padi kita menggunakan 1 bagian. Oke, sekarang kita mencampurkannya untuk persiapan media tanam yang kita gunakan untuk penanaman jeruk nipis di dalam pot. Nah, untuk tanah yang kita gunakan sebagai media tanam pada penanaman dalam pot ini seperti ini sudah kita ambil, dan seperti inilah kira-kira untuk pengambilannya. Kita hanya mengambil bagian permukaan dari tanah yang akan kita gunakan untuk media tanam di dalam pot ini. Oke, untuk media tanam sudah selesai kita campur. Sekarang kita langsung saja mengisikan pot ini dengan media tanam yang sudah kita sediakan sebelumnya. Nah, jadi di sini kita mengisikan hanya setengahnya saja dulu, karena di sini nanti kita letakkan untuk bibit jeruk nipisnya. Oke, untuk jeruk nipis ini sekarang kita harus melepaskan polybagnya dengan secara perlahan agar tidak memecahkan media tanam di dalam polybag ini, untuk mengurangi tingkat kestresan pada tanaman jeruk nipis ini ketika kita memindahkannya ke media tanam yang lebih besar lagi.
Nah, jadi seperti ini agar media tanam di dalam polybag tidak pecah, sehingga kita bisa mengurangi resiko stres pada tanaman jeruk nipis ini yang kita pindahkan ke dalam pot yang lebih besar lagi. Nah, setelah bibit kita letak di dalam pot, sekarang kita bisa mengisikan kembali media tanam yang sudah kita sediakan. Jadi di sini kita padatkan seperlunya saja agar tidak menghambat pertumbuhan dari akar yang baru saja dipindahkan ke media tanam yang baru ini. Nah, sebelum kita memenuhkan media tanam dalam pot ini, di sini kita memberikan garam Inggris terlebih dahulu. Nah, untuk dosis yang kita gunakan di sini adalah 1 sendok makan yang nantinya kita taburkan ke media tanam ini. Dan perlu diperhatikan di sini dalam proses penaburan ini kita tidak boleh mengenai batang atau akar pada tanaman jeruk nipis ini. Karena jika garam Inggris ini terkena batang secara langsung ataupun pada akar pada tanaman jeruk nipis ini, itu dapat menyebabkan busuknya akar dan batang pada tanaman ini. Sehingga bisa menyebabkan tanaman yang kita tanam dalam pot ini menjadi mati. Oke, sekarang kita sudah bisa memenuhkan pot yang kita gunakan untuk penanaman jeruk nipis ini. Oke, untuk penanaman sudah selesai kita lakukan. Sekarang kita langsung saja melakukan penyiraman untuk membantu proses larutnya garam Inggris di dalam media tanam yang baru saja kita taburkan. Nah, setelah kita melakukan penanaman seperti ini, di sini kita harus meletakkan tanaman jeruk nipis yang baru saja kita pindahkan ini di tempat yang teduh terlebih dahulu. Jadi nanti setelah 1 atau 2 minggu kita bisa meletakkannya ke tempat yang terkena oleh sinar matahari penuh. Nah, untuk perawatan lanjutan di sini kita perlu melakukan penyiraman secara rutin. Bisa kita lakukan pada pagi hari ataupun pada sore hari, atau jika waktu kita terbatas, maka kita bisa melakukan penyiraman hanya saja ketika media tanam yang berada dalam pot ini terlihat kering. Nah, untuk perawatan selanjutnya di sini kita perlu melakukan namanya pemupukan. Dan di sini saya menganjurkan untuk menggunakan pupuk kandang saja karena kita menanamnya di sekitar rumah yang pastinya nantinya untuk hasil dari tanaman ini kita konsumsi sendiri. Jadi dengan demikian jika kita menggunakan pupuk kandang saja kita bisa mendapatkan tanaman yang organik di sekitar rumah kita. Nah, yang selanjutnya untuk masalah hama, kita hanya perlu melakukan pengendalian hama jika tanaman jeruk nipis kita ini terserang oleh hama. Nah, yang selanjutnya di sini kita perlu melakukan pemberian garam Inggris secara rutin. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pertumbuhan dari tanaman jeruk nipis yang kita pindahkan ke dalam pot ini. Selain itu, untuk mempercepat proses pembungaan dan pembuahan dari tanaman jeruk nipis yang kita tanam di dalam pot ini. Nah, untuk melakukan pemberian garam Inggris tersebut, di sini kita bisa melakukan penaburan secara langsung pada media tanam seperti yang baru saja kita lakukan. Nah, jika kita melakukan penaburan pada media tanam, di sini kita berikan dosis 1 sendok makan dengan interval waktu 1 bulan sekali. Selanjutnya untuk cara lain kita memberikan garam Inggris tersebut, kita bisa mengkocornya dengan campuran air, yaitu dengan dosis setengah sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Dan itu bisa kita siramkan secara langsung ke media tanam ini dengan interval waktu 5 hari sekali, atau paling lama 7 hari sekali. Dan yang cara ketiga yang biasa saya gunakan adalah kita menggunakan semprotan untuk melakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman dengan dosis setengah sendok makan garam Inggris yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Dengan interval waktu 5 hari sekali atau paling lama 7 hari sekali. Nah, untuk tanaman jeruk nipis ini akan berbuah biasanya itu 1 tahun setelah kita lakukan penanaman ke media tanam yang lebih besar ini. Oke, jadi jangan tunggu apa yang bisa kita lakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Jadi sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.